Personal branding. Saat mendengar kata tersebut, apa yang ada di pikiranmu? Persona diri, promosi diri, atau bagaimana memberikan kesan kepada orang lain? Sebenarnya, personal brand lebih dari sekedar bagaimana kamu mengemas dirimu, tapi sudah di tahap reputasi diri, alias bagaimana orang lain melihat identitas dirimu, entah itu secara online maupun offline, teman secara informal maupun rekan kerja secara formal. Personal brand adalah hal yang terlintas di pikiran seseorang saat mendengar namamu ataupun saat membicarakan tentang dirimu di depan orang lain. Suka atau tidak, nyatanya kita semua punya personal brand yang didapatkan dari hasil interaksi, sekecil apapun interaksi tersebut. Melihat betapa berdampaknya personal branding, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kamu ingin personal brand tersebut dibentuk oleh dirimu atau hanya mengikuti apa kata orang lain? Tentunya kamu ingin kontrol berada di tanganmu, bukan? Sehingga reputasi dirimu tergantung dari apa yang ingin kamu tampilkan, sesuai dengan potensi terbaik dari apa yang kamu punya. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai personal branding yang diinginkan, yaitu faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal, gambaran terhadap siapa dirimu didapatkan dari kombinasi skill dan pengalaman. Di sini, kamu perlu discover your skill and gather your experience. Ibaratnya, apa yang ingin disajikan jika tidak ada makanan di atas meja. Skill dan pengalaman akan menjadi makanan di meja tersebut untuk memberikan impresi terhadap para tamu. Dari faktor eksternal diperlukan strategi untuk memposisikan dan mempertahankan kesan positif tentang diri kita, sehingga orang lain bisa melihat kombinasi skill dan pengalaman dengan tepat sasaran. Bagaimana caranya? Pertama, tentukan self-value yang ingin kamu tampilkan. Apakah kamu ingin dilihat sebagai seorang generalis atau justru spesialis? Apakah kamu ingin dilihat sebagai seorang yang peduli terhadap isu sosial atau terhadap isu ekonomi? Sebaiknya self-value ini to the point dan sejalan dengan faktor internal yang kamu miliki ya. Kedua, membangun interaksi secara online maupun offline. Contohnya, kamu bisa aktif bermedia sosial dengan menunjukkan self-value tadi dan mengikuti beberapa kegiatan tatap muka dengan membawa minat dan fokus dirimu. Biarkan orang bisa melihat dan mengetahui untuk mengakui dirimu. Kemampuan yang kamu miliki tidak akan jadi personal brand jika tidak diketahui orang lain. Ketiga, konsisten dan profesional. Pastikan apa yang kamu tunjukkan sesuai dengan kemampuan dirimu, sehingga bisa konsisten dimanapun kamu berada. Dengan konsistensi, kemampuan tersebut akan menjadi identitas diri. Dengan personal branding yang kuat dan jelas, orang bisa menangkap reputasi dirimu dan tahu harus kemana saat membutuhkan kemampuanmu. Sebagai reminder, bangunlah personal brand yang autentik, bukan sekedar ikut-ikutan orang lain, apalagi sampai membangun persona yang tidak sesuai dengan dirimu. Apa yang kamu bagikan harus kamu pertanggungjawabkan.